Selamat pagi semua, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah baik? Pada pagi hari ini kita akan mempelajari IPA. Materinya adalah tentang alat indera manusia, fungsi dan pemeliharaannya. Melakukan aktivitas belajar kita, Ibu mau salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Baik, lanjut. Di sini Ibu akan mengabsensi kalian. Jika Ibu panggil nama kalian, kalian bilang hadir ya. Di sini Ibu akan memberikan salah satu video, yaitu tentang alat indera manusia, fungsi dan pemeliharaannya. Tolong kalian tonton baik-baik. Nanti akan Ibu tanya satu persatu mengenai video tersebut. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Favian Kids. Di video kali ini kita akan mengenal 5 panca indera beserta fungsi dan cara merawatnya. Indera merupakan organ penting yang berfungsi menerima rangsang yang berasal dari luar tubuh. Manusia normal memiliki 5 indera yang disebut dengan panca indera. Panca indera terdiri dari indera penglihatan yaitu mata, indera pendengar yaitu telinga, indera pencium yaitu hidung, indera pengecap yaitu lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Untuk lebih lengkapnya kita bahas satu persatu ya. Silahkan disimak videonya teman-teman, selamat menonton. Satu, mata. Mata merupakan indera penglihat. Mata mempunyai 2 bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Mata bagian luar terdapat 4 bagian. Yang pertama, alis mata. Alis mata berguna untuk melindungi mata dari keringat yang akan jatuh ke dalam mata. 2, kelopak mata. Kelopak mata mampu membuka dan menutup. Fungsinya untuk membasahi mata, mengeluarkan kotoran, dan mengistirahatkan retina dari terpaan cahaya yang terus-menerus. Yang ketiga, kelenjar air mata. Pada kelopak mata bagian atas terdapat kelenjar air mata yang selalu menghasilkan air mata yang berguna untuk membasahi kornea, melindungi mata dari kuman, serta menjaga mata dan bagian dalam kelopak mata. Yang keempat, bulu mata. Fungsi bulu mata yaitu untuk mengurangi cahaya, mencegah debu dan kotoran agar tidak masuk ke dalam mata. Selanjutnya, untuk mata bagian dalam terdiri dari 7 bagian utama. Yang pertama, lapisan sklera atau selaput putih. Lapisan sklera merupakan jaringan ikat dengan serat yang kuat dan berwarna putih buram. Jaringan ini tidak tembus cahaya. Yang kedua, kornea. Kornea adalah lapisan bening dan transparan yang berfungsi menerima rangsang berupa cahaya. Kornea dilindungi selaput tipis yang disebut konjungtiva. Yang ketiga, lapisan koroid atau selaput hitam. Lapisan koroid adalah lapisan tengah yang banyak mengandung pembuluh darah yang memberi nutrisi dan oksigen ke dalam mata. Warna gelap pada koroid berfungsi untuk mencegah pemantulan sinar. Yang keempat, iris. Di bagian depan, lapisan koroid membentuk iris yang mengandung zat warna hitam, coklat, hijau, dan biru. Sehingga iris sering disebut dengan lapisan pelangi. Warna iris inilah yang menentukan warna mata seseorang. Iris berfungsi untuk menyerap dan mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kelima, pupil. Pupil adalah celah yang terdapat di bagian tengah iris. Pupil disebut juga sebagai anak mata. Pupil bisa membesar dan mengecil. Pupil berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Jika cahaya redup, otot-otot iris berkontraksi sehingga celah pupil melebar dan cahaya yang masuk ke pupil menjadi lebih banyak. Sebaliknya,
Jika cahaya terang, celah pupil akan menyempit dan cahaya yang masuk ke dalam mata akan lebih sedikit. Yang keenam, lensa mata. Lensa mata merupakan benda bening yang berbentuk cembung. Lensa mata terletak di bagian iris. Lensa mata berfungsi untuk meneruskan dan mengumpulkan cahaya atau bayangan benda agar jatuh tepat pada retina. Yang ketujuh, retina atau selaput jala. Retina merupakan selaput tipis dan membatasi bagian mata. Retina berfungsi sebagai penangkapan bayangan karena mengandung sel-sel penglihat yang peka terhadap rangsang cahaya. Seluruh bagian retina berhubungan dengan sel-sel saraf yang serabutnya membentuk urat saraf optik yang memanjang sampai ke otak. Pada retina terdapat bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning sangat peka terhadap cahaya, sedangkan bintik buta tidak peka terhadap cahaya. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan mata. Yang pertama, memakan makanan yang mengandung vitamin A, seperti sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, jangan membaca di bawah cahaya yang terlalu redup atau terlalu terang. Yang ketiga, ketika membaca, usahakan di bawah cahaya yang terlalu redup atau terlalu terang. Yang ketiga, ketika membaca, usahakan jarak tulisan dengan mata sekitar 30 cm. Yang keempat, jangan membaca buku atau menonton televisi sambil berbaring. Dan yang kelima, hindarkan mata dari debu atau kotoran dengan menggunakan kacamata. 2. Telinga. Telinga merupakan panca indera yang berfungsi untuk mendengar. Telinga manusia mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Telinga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Dan yang ketiga, telinga bagian dalam. Untuk telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Sedangkan untuk telinga bagian tengah terdapat tulang-tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Dan telinga bagian dalam terdiri dari tingkap jorong, bundar, 3 saluran setengah lingkaran, serta rumah siput atau disebut juga koklea. Cara menjaga kesehatan telinga, yang pertama, membersihkan kotoran yang terdapat di bagian telinga luar dengan menggunakan kapas. Yang kedua, memeriksakan ke dokter telinga apabila terjadi luka pada telinga bagian dalam. Dan yang ketiga, menutup kedua lubang telinga jika mendengar suara yang sangat keras. 3. Hidung. Hidung merupakan indera pencium. Selain sebagai indera pencium, hidung juga digunakan sebagai alat untuk bernafas. Hidung terdiri dari 2 bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Lubang hidung berfungsi untuk bernafas, mencium bau, dan jalan keluarnya lendir. Sedangkan rongga hidung terbentuk oleh tulang hidung dan tengkorak. Bagian dalam rongga hidung terdapat sekat yang memisahkan rongga hidung sebelah kanan dan rongga hidung sebelah kiri. Bagian atas rongga hidung berupa lempengan tipis. Sedangkan bagian dasar langit-langit dan bagian sisi adalah karang hidung. Pada rongga hidung bagian atas terdapat selaput lendir atau membran mukus dan rambut halus yang disebut bulu hidung atau silia. Bulu hidung dan selaput lendir atas terdapat selaput lendir atau membran mukus dan rambut halus yang disebut bulu hidung atau silia. Bulu hidung dan selaput lendir berfungsi untuk menyaring kotoran seperti debu, kuman, dan cairan yang akan masuk ke dalam hidung bersama dengan udara. Cara menjaga kesehatan hidung yaitu membersihkan hidung secara rutin, menggunakan masker, dan berobat ke dokter jika mengalami gangguan pada hidung. 4. Lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang berfungsi mengatur letak makanan ketika dikunyah
membantu mendorong makanan menuju kerongkongan ketika menelan, dan sebagai alat bantu ketika berbicara. Pada permukaan lidah terdapat bintil-bintil yang disebut sebagai papila. Papila akan bereaksi terhadap satu jenis rasa. Oleh karena itu, pada lidah kita dapat merasakan rasa manis, asam, asin, dan pahit. Cara menjaga kesehatan lidah yaitu hindari memakan makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin. Perbanyak memakan makanan yang mengandung vitamin C. Dan sering-seringlah membersihkan lidah ketika menggosok gigi. 5. Kulit. Kulit merupakan indera peraba pada tubuh manusia. Bagian-bagian kulit dibagi menjadi 3, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis merupakan lapisan terluar kulit. Sedangkan dermis berada di bawah atau di sebelah dalam epidermis. Dan hipodermis merupakan lapisan kulit yang paling dalam. Lapisan ini mengandung jaringan lemak yang berguna untuk menghangatkan tubuh. Kulit merupakan organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia. Dengan kulit kita bisa merasakan permukaan benda, entah itu kasar atau halus. Kulit juga dapat membantu kita mengetahui suhu suatu benda, seperti panas atau dingin. Cara menjaga kesehatan kulit yaitu mandi 2 kali sehari, cuci tangan dan kaki secara teratur, memakan makanan yang banyak mengandung vitamin E, dan banyak makan sayuran hijau serta buah-buahan. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Baik, apakah kalian sudah menonton videonya? Adakah yang bisa menjelaskan? Ibu akan memberikan nilai plus bagi kalian yang bisa yang maju sendiri tanpa ibu tunjuk. Ibu akan menjelaskan kembali tentang alat indera manusia. Alat indera manusia adalah alat-alat tubuh yang memiliki fungsi untuk mengetahui keadaan yang ada di luar tubuh kita. Artinya kita dapat merasakan melalui alat indera tersebut. Alat indera manusia itu ada 5, anak-anak. Yang pertama itu ada indera penglihat, kita tahu itu adalah mata. Yang kedua alat indera pendengar, yaitu telinga. Yang ketiga indera pencium atau hidung. Yang keempat indera pengecap atau lidah. Yang kelima indera peraba atau kulit. Baiklah, dari video yang ibu kasih dan materi yang ibu sampaikan, apakah masih ada anak-anak yang kurang mengerti? Akan memberikan tugas kepada kalian, dicatat ya. Yang pertama jelaskan pengertian alat indera. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 5 alat indera manusia. Yang ketiga, organ apa yang digunakan untuk mengecap rasa. Yang keempat, bunyi dapat kita dengar melalui organ apa. Dan yang terakhir, yang kelima, organ apa yang dapat melihat. Baik, hanya itu kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Tolong dikerjakan tugasnya anak-anak. Minggu depan akan ibu kumpulkan lagi. Mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, ibu mau salah seorang dari kalian untuk memimpin doa penutup. Cukup sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan di minggu depan. Selamat pagi dan salam sehat.